Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, nomor induk mahasiswa 12080300206 dari kelas E, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan membahas tentang Israiliyat. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian, asal-usul Israiliyat, tokoh-tokoh periwayat Israiliyat, macam-macam kisah Israiliyat, dan yang terakhir, fungsi dan manfaat Israiliyat. Pengertian secara bahasa atau etimologi. Secara etimologi, Israiliyat adalah bentuk jama dari kata Israil atau bahasa Ibrani yang berarti Abdullah atau hamba Allah. Dalam pengertian lain, Israiliyat adalah yang dinisbatkan kepada Nabi Yakub alaihissalam dan garis keturunan selanjutnya dari mulai Nabi Musa alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Dan terkadang Israiliyat identik dengan Yahudi, tetapi tidak demikian karena Bani Israil merujuk pada keturunan bangsa, sedangkan Yahudi merujuk pada pola pemikiran meliputi agama. Kemudian pengertian Israiliyat secara istilah atau terminologi. Secara terminologi ada beberapa pandangan ulama tentang pengertian Israiliyat. Yang pertama, dalam kitab Mahabis fil Ulum Al-Quran yang menyebutkan bahwa Israiliyat adalah berita yang dibawa oleh ahlul kitab bangsa Yahudi yang telah masuk Islam, yang mengungkapkan tentang kisah Nabi terdahulu yang dikemukakan secara mendetail. Kemudian dalam kitab Madzhabut Tafsir Al-Islami menyebutkan bahwa Israiliyat adalah pengetahuan tentang Al-Quran yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani yang menjadikan Al-Quran sejalan dengan kitab tersebut. Kemudian menurut Hamka, Israiliyat adalah kisah-kisah yang dibawa oleh orang Yahudi yang telah masuk Islam. Kemudian yang terakhir menurut Az-Zahabi, Israiliyat adalah pengaruh-pengaruh kebudayaan Yahudi yang terdapat dalam penafsiran Al-Quran. Jadi kesimpulannya, Israiliyat adalah kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran yang bersumber dari pengetahuan kaum Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam. Asal-usul Israiliyat. Kisah ini sangat identik dengan Arab Jahiliyah, karena yang sangat berperan dalam hal ini adalah para ahlul kitab kaum Yahudi yang bermigrasi ke Jazirah Arab pada tahun 70 Masehi. Perjalanan dagang mereka membuat komunikasi antara mereka dan kaum muslimin semakin intensif. Pada periode inilah berkembangnya bibit-bibit Israiliyat yang ditandai dengan adanya pengajian kitab agama yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang disebut midras atau madrasah. Sedangkan menurut Ahmad Khalil, asal-usul Israiliyat diprakarsai oleh para penguasa Bani Umayyah karena mereka ingin umat Islam lebih fokus pada Al-Quran dan meninggalkan permasalahan kekhalifahan. Kemudian seiring berjalannya waktu, para sahabat ikut midras dan mereka menerima kisah dan tidak langsung menerima kisah tersebut karena membandingkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Apakah kisah tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis? Jika bertentangan dan bertolak belakang, mereka langsung menolak kisah tersebut. Dan itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dan setelah Rasulullah SAW wafat, dilanjutkan dengan zaman sahabat atau para khalifah, midras-midras tersebut semakin berkembang. Dan para mufassirin kurang memperhatikan antara kisah yang benar dan yang salah. Dan penafsiran Al-Quran pun bercampur antara benar dan yang salah, sehingga ini akan berdampak pada generasi selanjutnya yang menyulitkan antara memisahkan riwayat yang sahih dan riwayat yang tidak. Adapun tokoh-tokoh periwayat Israiliyat, yang pertama adalah Abdullah ibnu Salam. Beliau banyak meriwayatkan tentang kisah-kisah Israiliyat. Kemudian yang kedua ada Wahab al-Ahbar. Periwayatan beliau tidak dapat diterima karena diragukan keislaman beliau. Kemudian yang ketiga ada Wahab ibnu Munabbih. Periwayatan beliau juga tidak dapat diterima karena dianggap dusta dan berbahaya bagi umat Islam. Ada beberapa para ulama yang menentukan syarat tertentu untuk menerima kisah tersebut, seperti Muhammad Mustafa Al-Marogi, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Para ulama tersebut
tidak langsung menerima kisah tersebut karena takut menyimpang dari agama Islam atau keluar konteks dari agama Islam. Menurut Imam Ibnu Katsir, kisah-kisah Israiliyat yang terdapat dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, Israiliyat yang dianggap benar adalah kisah yang tidak bertentangan dengan agama Islam dan kisahnya terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, kisah pencarian Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Yang kedua, Israiliyat yang dianggap salah adalah kisah yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak dapat diterima oleh akal. Contohnya adalah tentang perzinahan yang dilakukan oleh Nabi Lut terhadap anak perempuannya. Kemudian yang ketiga, ada Israiliyat yang didiamkan, adalah kisah yang tidak terdapat dalil untuk membenarkannya atau melarangnya. Contohnya adalah kisah Ashabul Kahfi. Para ulama mendiamkan penafsiran tersebut karena penjabarannya tidak berpengaruh terhadap kemaslahatan agama Islam. Yang pertama, kita lebih memahami tentang kisah-kisah Israiliyat yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian, rasa ingin tahu bagaimana jalannya cerita yang telah dikemukakan dalam Al-Quran ketika para tokoh-tokoh periwayat Israiliyat memperjelas kisah-kisah tersebut. Dan kita mendapat keuntungan yang baik dari kisah tersebut, bahwa kisah tersebut benar dan tidak menyimpang dari kebenarannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.